Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arif Dwi Cahyo. Selamat datang di pembelajaran online mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian untuk kelas 10 Farmasi SMK Wali Songo 1 Ngempol. Untuk modul pembelajaran bab 1 sampai bab 7 sudah saya upload di Elingo. Anak-anak bisa untuk mendownload untuk bisa mempelajarinya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kefarmasian. Yang menjadi dasar ilmu kefarmasian adalah ilmu resep. Ilmu resep itu definisinya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyediakan obat-obatan menjadi bentuk tertentu sehingga siap digunakan sebagai obat. Ilmu resep sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari seni meracik obat atau art of drug compounding. Ya, terutama ditujukan untuk melayani resep-resep dari dokter. Ruang lingkup dunia farmasi cukup luas sehingga ilmu resep itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kerjasama dari keilmuan yang lain seperti fisika, kimia, biologi, dan farmakologi. Untuk sejarah kefarmasian, ilmu resep sendiri sebenarnya sudah dikenal semenjak timbulnya penyakit. Jadi dengan adanya manusia di dunia, dengan adanya peradaban manusia, itu mulai terjadilah penyebaran penyakit, ya, penyebaran penyakit, dan masyarakat yang juga melakukan usaha pencegahan terhadap penyakit tersebut sehingga tidak menyebar kemana-mana. Dan ada beberapa ilmuwan yang berjasa di bidang kefarmasian dan kedokteran, antara lain Hippocrates. Hippocrates ini seorang dokter dari Yunani yang memperkenalkan farmasi secara ilmiah pertama kali. Dan Hippocrates disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Yang kedua, Dioscorides, itu abad pertama setelah Masehi, seorang ahli tanaman atau ahli botani dari Yunani, ya, itu yang memperkenalkan tentang tanaman obat, ya. Yang ketiga, Galen, ini adalah dokter dan ahli farmasi dari Yunani juga, memperkenalkan tentang sediaan farmasi atau sediaan farmasi Galenica, ya, untuk membuat obat-obatan dari alam. Yang keempat adalah Philippus. Ilmu farmasi sendiri itu menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17, tepatnya di Prancis, yaitu pada tahun 1797 berdiri sekolah farmasi pertama, yaitu di Prancis, dan buku-buku farmasi mulai diterbitkan sebagai buku pelajaran, majalah, maupun buku standar atau disebut dengan farmakope. Dan mulailah kemajuan di Prancis ini diikuti oleh negara-negara lainnya. Ya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu farmasi pun mengalami perkembangan yang sangat cepat sehingga harus terpecah menjadi beberapa ilmu yang khusus, tapi masih saling berkaitan tentang farmasi. Misalkan farmakologi, farmakognosi, galenika, dan kimia farmasi. Dan perkembangannya di Indonesia itu mulai sejak zaman kolonial Belanda. Sehingga buku pedoman maupun undang-undang yang berlaku pada saat itu berkiblat semua ke negeri Belanda. Ya. Setelah kemerdekaan, buku pedoman yang masih cocok masih tetap dipertahankan. Ya, sedang yang lain akan disesuaikan lagi dengan keadaan yang ada di Indonesia.
Pekerjaan kefarmasian, terutama pekerjaan meracik obat-obatan, itu dikerjakan di apotek yang dilakukan oleh asisten apoteker yang nantinya kalian semua setelah lulus itu bisa bekerja di situ, ya. Tetapi proses peracikan obat itu harus di bawah pengawasan apoteker sebagai penanggung jawabnya. Di Indonesia apotek itu ada 3 macam, yaitu apotek biasa, apotek yang biasanya dibuka sebagai toko penjual obat. Ada lagi apotek darurat. Apotek itu dibuka pada saat terjadi kedaruratan atau emergensi. Dan yang ketiga adalah apotek dokter, apotek yang bekerja sama dengan dokter praktek. Ya. Di Prancis pertama kali buku itu sebagai buku resmi orang farmasi itu disebut dengan buku farmakope. Buku farmakope itu memuat seluruh standar obat, baik mulai dari pemberian, kelarutan, ketentuan lain, ketentuan peralihan dan lain sebagainya itu tertulis semua tertuang di buku farmakope. Ya, hampir setiap negara itu mempunyai buku farmakope, buku standarnya untuk standar kefarmasiannya sendiri. Contohnya Farmakope Indonesia memiliki disebut dengan FI atau Farmakope Indonesia. Di Amerika disebut USP atau United States Pharmacope. Di Inggris disebut BP, British Pharmacope, dan di Belanda sebagai Nederland Farmacope. Buku-buku farmasi yang telah diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia antara lain yaitu Farmakope edisi pertama ya tanggal 20 Mei 62 jilid pertama, jilid kedua terbit tanggal 20 Mei 65 dan seterusnya. Terakhir Farmakope Indonesia edisi keempat terbit 5 Desember 95. Dan yang terbaru itu Farmakope Indonesia edisi 5 terbit tahun 2014. Ya, 2014. Farmakope itu yang seperti saya bilang tadi itu memuat tentang persyaratan kemurnian, sifat kimia fisika, cara pemeriksaan serta yang berhubungan dengan ketentuan lain yang berhubungan dengan obat-obatan. Yang pertama, ketentuan umum Farmakope Indonesia 4 ya. Di sini semua standar obat-obatan yang ada di Indonesia itu semua terangkum di Farmakope Indonesia edisi keempat. Yang kedua, bahan dan proses. Sediaan resmi dibuat dari bahan-bahan yang memenuhi syarat dalam monografi Farmakope. Ya, semua bahan resminya harus tercantum dan proses pemeriksaannya itu tercantum semua di dalam Farmakope. Yang selanjutnya tentang bahan tambahan. Bahan tambahan ini bahan yang digunakan untuk membantu bahan obat tersebut supaya stabilitasnya terjaga ya, kecuali dinyatakan lain dalam monografi atau dalam ketentuan lain bahan-bahan tambahan yang diperlukan seperti bahan dasar, penyalut, pewarna, penyedap, pengawet, pemantap, pembawa dapat ditambahkan ke dalam suatu sediaan resmi untuk meningkatkan stabilitas. Nah, ini adalah fungsi dari bahan tambahan tersebut. Ya. Bahan tambahan itu dianggap layak untuk digunakan harus memenuhi syarat. Yang pertama, bahan tersebut tidak membahayakan dan jumlah yang digunakannya.
tidak membahayakan bagi pengguna obat tersebut. Ya, bahan tambahan itu mempunyai syarat tidak membahayakan bagi pengguna obat tersebut. Yang kedua, tidak melebihi jumlah minimal ya yang diperlukan untuk memberikan efek yang diharapkan. Tidak boleh terlalu over, ya terlalu over. Nanti akan menghalangi proses bekerjanya zat aktifnya. Yang ketiga, tidak mengurangi ketersediaan hayati, efek terapi, atau keamanan dari sediaan resmi. Jadi tidak akan mengurangi efek terapinya, sehingga dia hanya berfungsi sebagai pembantu, tidak dapat mengurangi ketersediaan hayati maupun efek terapinya. Yang keempat, tidak mengganggu dalam pengujian dan penetapan kadar. Ini maksudnya bahan tambahannya itu tidak boleh bereaksi dengan bahan aktifnya, jadi bersifat inert atau tidak bereaksi. Selanjutnya tentang tangan air. Tangan air ini adalah jika tidak dinyatakan penggunaan tangan air tanpa menyebutkan suhu tertentu, yang dimaksud adalah tangan air yang mendidih kuat. Jadi ada obat yang membutuhkan obat maupun alkes yang membutuhkan proses sterilisasi, ya itu bisa menggunakan tangan air, atau biasanya kalian tahu air yang mendidih kita menggunakan uap air panas untuk mematangkan sesuatu, atau seperti kita menanak nasi gitu ya. Menanak nasi itu kan menggunakan uap airnya, bukan airnya sendiri tapi uap airnya. Oke, larutan. Larutan ini adalah suatu sediaan obat cair ya. Nah, kecuali dinyatakan lain, larutan untuk penguji atau penetapan kadar dibuat dengan air sebagai pelarutnya. Ya, air ini digunakan sebagai pelarutnya karena air merupakan pelarut universal atau sebagian besar obat larut dengan air. Berikutnya tentang pemberian. Pemberian ini memuat paparan mengenai sifat zat secara umum, terutama meliputi wujud, rupa, warna, rasa, dan bau. Ya, atau biasanya kita menyebutnya organoleptis. Organoleptis, bagaimana wujudnya, bagaimana rupanya, apa warnanya, bagaimana rasanya, dan bagaimana baunya. Ya, itu pemberian. Ini pemberian, semua zat itu wajib ada pemberiannya, dan itu tertuang dan tertulis di buku farmakope. Untuk yang selanjutnya, kelarutan. Kelarutan di farmakope itu dinyatakan dengan istilah, ya, dengan istilah ada sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Ya, dengan kriteria seperti ini. Kriterianya ini bagaimana? Ya, salah satu saya ambil contoh. Sangat mudah larut. Artinya obat tersebut dalam 1 gram obat itu dapat larut kurang dari 1 ml larutan. Jadi misalkan ada satu obat dia larut hanya 0,7 ml pelarut, berarti dia masuk kriteria sangat mudah larut. Ya, saya ambil contoh lagi. Ada suatu obat yang dia larut dengan menggunakan 15 ml pelarut, berarti dia masuk range di istilah kelarutannya adalah larut, ya, karena dia masuk antara 10 sampai 30 ml. Jadi dimohon anak-anak bisa mengerti istilah-istilah ini. Semua
tercantum dan tertulis di buku Farmakope Indonesia, ya. Semua obat-obatan wajib tercantum di buku Farmakope Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita untuk penjelasan bab 1 saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti, dan kalau ada pertanyaan monggo bisa langsung menggunakan aplikasi Elingo untuk bisa berinteraksi dengan saya. Baik, saya akhiri kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.